teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Big Data, yaitu praktikum terpadu Docker, Apache, dan Spark. Di sini itu terbagi dalam 3 praktikum. Yang pertama ada data profiling dan format efisiensi, lalu praktikum yang kedua ini ada data quality dan medallion arsitektur, lalu yang ketiga di sini ada base transformation Spark SQL. Nah, pertama-tama kita harus mengaktifkan Docker kita terlebih dahulu. Di sini saya ada pakai kode ls, itu yaitu untuk melihat folder-folder yang berada di dalam Docker atau Ubuntu ini gitu. Nah, terus yang kedua di sini karena saya mau pakai folder Big Data, maka saya pakai cd Big Data Lab. Lalu untuk mengkonfigurasi Docker itu kita memakai sudo docker compose up. Nah, harusnya ini tuh harus sampai selesai dulu runningnya, baru nanti dia akan nge-link ke Jupyter Notebook itu. Nah, si Jupyter Notebook itu tuh berada dalam bawaan si Docker ini gitu. Nah, selanjutnya itu tuh model kayak gini nih. Nah, kita masuk ke work, habis itu kita masuk ke praktikum 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang bersangkut pautan dengan praktikum 1, 2, 3. Nah, yang pertama di sini ada membuat sesi Spark atau Spark Session menggunakan PSpark. Spark Session adalah titik masuk utama untuk menggunakan data frame dari SQL API. Nah, di sini saya akan mengimport function dari Spark Session. Nah, untuk membuat atau mendapatkan Spark Session dengan nama aplikasi P1 Profiling ini, kita menggunakan Spark, lalu Spark Boiler, app name-nya P1 Profiling. Nah, untuk menampilkan versi Spark dan nama aplikasi yang sedang berjalan itu, kita hanya perlu print Spark version, lalu print app name-nya. Maka outputnya itu akan seperti ini. Spark session-nya itu ada di 3.0, 3.5.0, lalu app name-nya itu ada di P1 Profiling. Nah, selanjutnya itu adalah membuat data frame random menggunakan PSpark untuk simulasikan data klik. Nah, langkah pertama itu adalah mengimport fungsi-fungsi PSpark seperti function rand, floor, current date, sama date sum. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat baris, yaitu 200.000 ya. Selanjutnya kita akan membuat data frame secara random menggunakan function spark range tadi yang ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menulis hasil data frame ke file CSV tadi menggunakan kode df, write model, override, open header, dan location-nya itu berada di dalam folder ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membaca dan data mentahan dari raw data dari file CSV tadi yang menggunakan Spark. Nah, di sini itu tadi kita gunakan Spark itu pakai kode read option ya, dengan lokasinya di sini. Dan untuk menampilkan jumlah baris dalam kolom data set itu kita menggunakan print total row itu untuk baris, lalu print total kolom itu untuk kolom. Nah, untuk menampilkan statistik deskriptif untuk kolom status dan country itu kita menggunakan row select status country, summary count, min, dan max. Nah, setelah itu untuk menampilkan 5 baris pertama ini menggunakan kode row show 5. Nah, maka outputnya itu adalah seperti ini. Ini yang ditampilkan dari 5 baris pertama di atas. Nah, selanjutnya itu kita akan mendefinisikan struktur skema untuk file CSV yang telah dibuat menggunakan PSpark. Nah, pertama itu kita harus from PSpark SQL, lalu kita definisikan skema secara eksplisit. Itu skema struktur type itu kayak gimana, misalnya ID long type, date type, terus habis itu setelah itu sudah didefinisikan, kita akan membaca bukan SPM SCV tadi menggunakan skema yang telah ditentukan pakai raw spark read skema dengan lokasi di home Jovan data crowd clicks. Nah, setelah itu kita harus print untuk mengetahui apakah tampilan struktur itu sudah sama atau belum dengan tipe datanya. Nah, maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasikan struktur menggunakan skema, langkah selanjutnya adalah mengukur waktu yang dibutuhkan dalam menulis data frame ke dalam format Parquet menggunakan PSpark. Nah, yang pertama itu kita harus mengimport time, lalu kita akan mencatat waktu awal,
menggunakan kode T0 sama dengan time.time, lalu menulis data frame ke format Parquet dengan raw write mode override Parquet dengan lokasi seperti ini. Nah, setelah itu kita harus mencatat waktu akhirnya dengan T1 sama dengan time.time, lalu kita akan menghitung dan melakukan proses penulisan wait time menggunakan print waktu tulis Parquet wait time detik. Nah, kan di sini outputnya sudah terlihat bahwa waktu tulis Parquet itu ada di 2.11 detik. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menghitung ukuran total file dalam satu directory dan membandingkan ukuran file CSV menggunakan Parquet dan mengetahui efisiensi kompresi. Pertama itu kita import dulu fungsi OS, lalu setelah itu menggunakan fungsi hitung, yaitu menggunakan dir size untuk menghitungnya. Lalu habis setelah kita menghitung, setelah menghitung ukuran format CSV dan Parquet, kita simpan si yang tadi itu. Untuk menyimpannya untuk menghitung ukuran folder CSV dan Parquet itu kita pakai csv.size untuk CSV dan Parquet untuk peki size dir size. Nah, untuk menampilkan hasil itu kita menggunakan kode seperti ini. Nah, nanti outputnya itu adalah CSV base seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membaca dari file yang berformat si Parquet tadi itu. Nah, untuk membaca data dari format Parquet ke dalam data frame bronze ini menggunakan kode bronze sama dengan sparkread Parquet dengan lokasi seperti ini. Nah, untuk nampilin itu kita perlu print total record di bronze.count, maka hasilnya akan terlihat seperti total record di bronze. Nah, setelah kita hitung dan baca dari Parquet, kita akan memproses data frame yang bernama bronze tadi dengan memisahkan data yang tidak valid atau bad records dan data yang valid dengan good record. Nah, langkah pertama itu kita harus menggunakan function with column untuk menambahkan kolom baru yang bernama design. Nah, jadi function ini itu digunakan untuk menambahkan function ini gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke data yang baik atau data asli dengan bronze dikurang dengan data buruk. Ini bisa dilihat codingannya seperti ini kodenya. Lalu selanjutnya itu menampilkan jumlah data buruk dan data baik dengan print bad record sama print good record. Nah, bisa dilihat bahwa bad recordnya di sini ada 40.110 dan good recordnya itu berada di 159.890. Nah, setelah itu kita akan menyimpan data frame bad dan good record tadi ke dalam format Parquet. Nah, untuk menyimpan data tadi yang bad sama good itu kita pakai bad write mode Parquet dengan lokasinya masing-masing seperti ini. Kalau misalnya yang bad itu one line clicks, kalau misalkan yang good itu silver clicks. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui bahwa si data tadi itu udah kita simpan atau belum, kita pakai print data baru tersimpan di folder quarantine dan data bersih tersimpan di folder server, maka hasilnya akan menampilkan seperti ini. Oke, lanjut. Untuk setelah kita simpan tadi datanya, kita akan menganalisis dan menyimpan data error, bad date dari data frame Spark. Untuk itu kita akan menghitung dulu jumlah baris error berdasarkan alasannya, yaitu pakai kode bad counts, bad groovy reason. Habis itu kita menampilkan hasil agresinya pakai bad count show. Habis itu kita menentukan lokasi penyimpanan filenya, jadi pakai manipad itu untuk menentukan lokasi penyimpanannya. Setelah disimpan, kita pindah ke file CSV, jadi ubah hasilnya itu ke CSV gitu, pakai bad counts closer white model option header. Nah, untuk menampilkannya itu menampilkan si error dalam file itu kita pakai print error manifest tersimpan di manipad gitu. Nah, maka outputnya itu akan seperti ini jika sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat laporan ringkas report terkait kualitas data pada tahap P2 DQ atau data quality. Di sini tuh kita harus menggunakan JSON ya untuk menambahkan timescape juga. Nah,
untuk menghitung jumlah data total dan data buruk serta data baik, kita pakai total in, total bad, total okay, bronze code, bad count, dan good count. Nah, setelah itu membuat laporan dalam bentuk dictionary. Setelah itu kita simpan si laporan itu ke dalam file JSON dengan lokasi seperti ini. Lalu setelah itu menampilkan laporan yang di terminal dengan print JSON dumps report incident. Maka nanti outputnya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya itu adalah membaca data dari lapisan silver yang sudah dibersihkan gitu. Pertama, untuk membaca data dari file folder tersebut, kita itu pakai silver sama dengan spark read quantine di lokasi ini. Nah, untuk mengkonversi kolom date tersebut menjadi format tanggal, maka silver with column date to date. Menggunakan agresi berdasarkan tanggal dan negara, itu pakai agresi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan 10 baris pertama menggunakan agresi dengan kode seperti ini. Nah, maka outputnya itu akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat atau menyimpan. Kan tadi itu udah dipisahkan gitu kan. Nah, sekarang kita menyimpan data frame yang bernama agresi dengan kode AG write model of write pattern ini di lokasi home Javan klik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membaca data harian dari directory gold dengan format Parquet. Nah, ini tuh gunanya untuk membaca data set Parquet dari pet yang sudah ada. Nah, untuk baca data klik harian dari folder gold dan format Parquet itu bisa dilihat kodenya seperti ini. Gold clicks daily. Nah, untuk membuat tampilan sementara agar bisa digunakan dalam SQL, itu pakai kode gold creator replace time view. Nah, untuk menjalankannya itu kita pakai Spark SQL di sini. Dan untuk menampilkan datanya dipakai result show. Dan maka outputnya adalah seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang tugas praktikum Big Data dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.